Halo semuanya, saya Rindu Indami dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan resensi dari novel yang telah saya baca dengan judul Bleach, ditulis oleh Wanja Al-Munawar dan Hilal Ahmad dan diterbitkan oleh PT Gramedia. Tahun terbit terbaru dengan ISBN 978 979 22 76 81 dan 7 dan dengan jumlah halaman 135 halaman. Tema yang saya angkat dari novel ini adalah racikan kisah cinta berlatar dunia fashion dengan alur maju yang dimana membuktikan bahwa Artika sang tokoh yang awalnya terbunuh di dalam apartemen tanpa diketahui siapa dalang dari pembunuhan tersebut akhirnya diungkapkan atau dikuak oleh sahabatnya Roni dengan sang dalang yaitu Adit, pacar dari sahabatnya Artika yaitu pacar dari Roni. Sedikit biografi singkat dari penulisnya. Yang pertama ada Wanja Al-Munawar yang merupakan nama pena dari Khadijah Al-Munawar yang lahir di Palembang pada tanggal 3 Mei 1984. Beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa terbaik di Unsri dan pernah beberapa kali menjuarai perlombaan cerpen Islami. Dan yang nama penulis kedua adalah Hilal Ahmad Fauzi. Beliau lahir di Lampung pada 8 Januari 1986. Beliau aktif menulis semenjak tahun 2006 dan karya-karyanya berupa puisi, cerpen, artikel, dan lainnya yang tersebar di media lokal dan nasional. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis singkat dari novel yang telah saya baca. Diawali dengan kehamilan artis papan atas yang bernama Artika yang dihamili oleh pacarnya Bram dan pacarnya tersebut tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk berlibur dan menenangkan diri dan berencana untuk melakukan persalinan di Paris. Ia ditemani sahabatnya yang bernama Roni. Setelah 2 hari berlibur di sana, Roni memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Lalu setelah Roni sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, dia pun langsung dikerumuni oleh banyaknya wartawan yang menanyai bagaimana kabar Artika. Dan ternyata kabar kehamilan Artika sudah menyebar luas di Indonesia. Di Paris, Artika menenangkan diri dan memulai kehidupan barunya di sana. Tidak lama dia pun merasa merindukan seorang sosok ibunya dan ia pun menelpon ibunya. Setelah memutuskan panggilan, dia mendengar suara berisik dan langkah kaki di dalam apartemennya. Lalu tiba-tiba ia ditarik oleh seseorang dan ia pun tidak bernyawa. Akhirnya kabar duka tersebut pun segera disampaikan kepada sanak saudaranya dan kedua orang tuanya. Sahabatnya Roni tidak tinggal diam dan ia terus menyelidiki kasus pembunuhan sahabatnya tersebut. Awalnya dilakukan penuduhan terhadap mantan pacar atau tunangannya Artika yaitu Bram, tetapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Bram bersalah. Lalu tuduhan sampai di tangan Tamara, sahabat Artika dalam pekerjaannya, yang dialiri bahwa Tamara akan menggantikan posisi Artika. Tetapi tidak ada juga bukti yang kuat untuk membuktikan itu semua. Setelah beberapa hari kemudian, Roni melakukan pagelaran. Setelah pagelarannya selesai, ia pun berencana beristirahat ke dalam hotel yang sebelumnya telah dipesannya. Saat ingin mau masuk ke dalam pintu kamar hotelnya, tiba-tiba Bram, yaitu mantan pacarnya Artika, menjumpai Roni dan menjelaskan dan meyakinkan Roni bahwa
bukan dia dalang dari pembunuhan sahabatnya tersebut. Tetapi Roni tidak mempercayainya dan menutup pintu dan meninggalkan Bram. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Adit, pacar Roni, datang dengan kondisi mabuk ke dalam hotel yang didiami oleh Roni. Dan ternyata dari tadi Adit menguping pembicaraan Bram dan Roni. Dalam kondisi mabuk, ia pun meracau tidak jelas dan tiba-tiba ia mengaku bahwa ialah dalang dari pembunuhan Artika. Saat itu Roni pun menjadi marah dan ia pun segera membawa kasus ini kepada polisi. Nah, dari cerita atau dari sinopsis yang telah saya sampaikan, dapat kita ketahui banyak tokoh yang terlibat dalam novel tersebut. Salah satunya yaitu Artika yang memiliki watak lemah lembut dan penyayang, Roni yang memiliki watak disiplin dan bertanggung jawab, bekerja keras, Bram memiliki watak yang bijaksana, Julia memiliki watak yang licik, dan Tamara penyayang, dan orang tua Artika atau ibunya Artika penyayang. Terdapat 3 latar dalam cerita ini. Yang pertama latar tempat, yang pertama ada di Paris, yang kedua ada di apartemennya Artika, dan yang ketiga adalah di Bandara Soekarno-Hatta. Latar waktunya menjelang pagi hari, siang hari, malam hari. Dan latar suasananya terdapat suasana yang sedih dan menegangkan. Dalam novel ini menggunakan bahasa yang sehari-hari dalam dialog mereka, dan menurut saya mudah dipahami dalam pembacaannya. Dapat kita tarik amanat dari kisah novel ini adalah bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih pasangan, tidak seperti Artika yang mempunyai pasangan tidak bertanggung jawab atas kehamilannya, dan seperti Adit yang rela membunuh seseorang karena dihantui oleh rasa cemburu. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Penilaiannya dari tampilannya terdapat yang pertama cover. Melalui covernya sudah cukup bagus dan menarik perhatian, gambarnya sesuai dengan isi yang ada di dalam novel tersebut. Kertas yang digunakan cukup tebal dan bagus, dan penyajiannya, kosakatanya dan paragrafnya tepat dan menggunakan tanda baca yang jelas. Bahasanya mudah dipahami dan mudah dimengerti, dan menurut saya dari apa yang telah saya baca, isinya kurang menarik karena alurnya terlalu mudah ditebak dan ceritanya terlalu mudah ditebak. Dan pada saat awal pembukaan novel ada yang membuat sedikit kebingungan karena kurangnya penjelasan. Dengan begitu, buku ini menurut saya cukup baguslah untuk dibaca, untuk menambah wawasan kita juga tentang dunia fashion, dan bagaimana cara kita untuk memiliki pasangan yang baik setelah membaca novel ini. Untuk sasaran pembaca, novel ini lebih mengarahkan kepada remaja. Sekian resensi dari novel yang telah saya baca. Saya mengucapkan